Basuki Cahayapurnama menuturkan, saat diperiksa di KPK Selasa lalu, ia ditanyai tentang penentuan kewajiban pengembang terhadap Pemprov DKI Jakarta sebesar 15%. Ahok menjelaskan 15% dikali nilai jual objek pajak untuk menghindari kebohongan dari pengembang. Nah kita nih untung tiap kali rapat itu kan ada video di YouTube kan. Jadi YouTube ini udah kita kirim ke KPK. Jadi KPK juga ada nonton bagaimana proses kita menentukan 15%, bukan saya yang menentukan, mereka paparan. Lalu coba dia tanya gini, kenapa waktu paparan itu tidak mengajak pihak swasta? Saya pihak swasta pasti nolak, apa yang diajaknya keputusan kami gitu loh. Jadi yang kami cuma uji cobanya itu dengan Ancol dan Jakpro. Nah kenapa? Karena udah ada pengalaman Ancol itu kerjasama di Ancol Barat bagi hasil 30-70. Nah lalu kenapa kita pakai 15% kali NJOP diplot bagi hasil 30-70, kira-kira 15% kali NJOP posisi angkanya. Nah kenapa memilih yang 15% kali NJOP daripada pembagian keuntungan? Nah saya jawab, kalau saya bilang bagi keuntungan, pengusaha kalau dia bohong untungnya kecil gimana? Terus kalau dia transfer pricing, misalnya dia dari perusahaan dia kerjasama sama kita, dia bilang untung cuma 10 perak, padahal dia jual ke perusahaan lain untungnya 100 ini kita nggak berbagi. Makanya saya bilang saya lebih baik pakai NJOP. Kalau bilang untung capek, mau mutusin untung siapa? Di BPK nanti BPKP apa di dinas pajak? Kita tahu sendiri orang bayar pajak berapa. Nah tapi kalau bilang 15% kali NJOP, kamu mau kapanpun, makin lama kamu menyerahkan hutangmu makin besar. Sebelumnya, Pulau F, K, dan I yang berlangsung di PT UN Jakarta kembali ditunda. Majelis Hakim menyatakan menunda sidang karena Pemprov DKI sebagai tergugat masih belum menyelesaikan berkas duplik atau jawaban. Puluhan orang yang sebagian besar nelayan di Muara Angke, Jakarta Utara ini kecewa setelah Majelis Hakim memutuskan menunda jalannya sidang. Sidang akan kembali dilanjutkan pada tanggal 19 Mei mendatang. Sementara itu untuk perkara gugatan terhadap reklamasi Pulau G, pihak penggugat dan tergugat telah menyerahkan materi kesimpulan pada hakim. Putusan sidang untuk gugatan terhadap Pulau G akan berlangsung 31 Mei mendatang. Pihak penggugat yang sebagian besar terdiri dari nelayan menilai izin reklamasi yang dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta telah melanggar hukum. Karena mereka tidak pernah mengumumkan sama sekali adanya izin lingkungan, dan itu melanggar hak masyarakat untuk mempermasalahkan AMDAL dan segala macamnya. Ketika izin lingkungan tidak diumumkan kepada masyarakat dan itu tidak bisa diakses oleh masyarakat, maka itu adalah pelanggaran hukum. Pemirsa, hari ini Pemberantasan Korupsi atau KPK memeriksa Direktur Legal PT Agung Podomoro. Lalu seperti apa jalannya pemeriksaan? Kita akan segera bergabung dengan Cynthia Re langsung dari gedung KPK. Cynthia, apa informasi yang disampaikan dari hasil pemeriksaan Direktur Legal PT Agung Podomoro ini? Rizky, Anggi, nampaknya penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi sedang mencari bukti-bukti baru dari temuan-temuan baru yang didapat dari pengembangan kasus dugaan suap pembahasan Raperda reklamasi Teluk di Jakarta. Berangkat dari ditemukannya uang sebanyak $10.000 Amerika di berangkas rumah milik Muhammad Sanusi. Ini dikonfirmasi oleh Sanusi sendiri pada pemeriksaan hari Rabu kemarin. Dikatakan bahwa uang $10.000 Amerika tersebut merupakan uang hasil bisnis dari properti atau perusahaan Tamrin City yang pernah ia pegang dulunya. Nah, inilah data-data yang ataupun dokumen yang dibawa oleh Miarni Ang selaku Direktur Legal PT Agung Podomoro Land bersama juga dengan Herjanto Wijaya Lowardi yang merupakan Direktur Legal Properti PT Agung Podomoro Land. Dikatakan oleh Miarni Ang bahwa hari ini pemeriksaannya ini terhadap 3 orang tersangka sekaligus, yaitu Muhammad Sanusi, Arisman Wijaya, dan juga Trinanda Prihartono. Namun ia tidak dimintai keterangan apapun
di dalam BAP dan tidak diketikkan apapun dalam BAP oleh penyidik KPK, melainkan hanya membawa sejumlah data-data maupun dokumen kepemilikan perolehan aset milik Muhammad Sanusi. Berikut pernyataan dari Miarni yang selaku Direktur Legal PT Agung Podomoro Land. Pertama, dalam surat panggilan KPK kepada saya dipanggil sebagai saksi atas 3 tersangka MS, TP, dan AW. Tapi KPK tidak memeriksa saya sebagai saksi dan tidak dibuatkan BAP-nya. Yang kedua, penyidik KPK telah minta kepada kami data-data atau dokumen kepemilikan dan perolehan aset properti atas nama MS, baik yang atas nama yang bersangkutan atau orang-orang lainnya. Berikut surat pemesanan, PPJB, kwitansi pembayaran, rekening koran perusahaan, dan dokumen lain terkait transaksi pemesanan atau jual beli. Semua dokumen berikut kronologis sudah saya serahkan kepada penyidik tadi. Perlu kami tegaskan bahwa semua pemesanan dan atau perolehan aset properti oleh pihak MS dilakukan beberapa tahun sebelum adanya Raperda dan pembahasannya. Oleh karenanya, hal pemesanan dan atau perolehan aset properti tersebut tidak ada kaitan atau indikasi keterkaitan dengan reklamasi, Raperda maupun proses pembahasannya. Juga tidak ada kaitan dengan pemenuhan kewajiban-kewajiban reklamasi Pulau G oleh PT MWS, apalagi terhadap pihak KPL. Ya, jika saya dapat menggambarkan sedikit, Muhammad Sanusi dulunya pernah menjabat sebagai Direktur Marketing PT Citizen Mitra Tanah Abang, perusahaan yang digandeng oleh PT Jakarta Realty sebagai mitra pemasar Tamrin City. Nah, megastruktur Tamrin City ini sendiri merupakan properti yang dimiliki dan dikembangkan oleh PT Jakarta Realty, perusahaan kolaborasi bentukan dari BUMD DKI Jakarta, kemudian PT Jakarta Propertindo dan Agung Podomoro Group yang merupakan induk usaha dari PT Agung Podomoro Land. Inilah kaitannya antara data-data tersebut dengan aset yang dimiliki oleh Muhammad Sanusi. Namun apakah temuan baru ini oleh penyidik KPK ada ditemukannya tindak pidana korupsi, baik itu korupsi, suap maupun gratifikasi, tentu kita sama-sama menunggu. Selain itu juga rencananya besok Aguan alias Sugianto Kusuma yang merupakan bos Agung Sedayu Group juga diperiksa oleh penyidik KPK dalam kasus dugaan suap pembahasan Raperda reklamasi Teluk di Jakarta. Rizky dan juga Anggit, sementara saya kembalikan ke Anda di studio. Terima kasih Cynthia Re. Cynthia, boleh dilihat di belakang Anda siapa yang baru saja keluar diperiksa? Sepertinya rekan-rekan wartawan sedang mendekati pintu keluar ya. Boleh dicek sebentar? Ya, jika kita melihat saat ini di belakang layar, tepat di belakang saya saat ini memang para awak media sedang bersiap dengan nampaknya dikeluarkannya atau sudah selesainya pemeriksaan dari salah seorang tersangka yang diperiksa hari ini, mengingat memang banyak sekali hari ini kasus-kasus yang diperiksa oleh penyidik KPK. Ada beberapa tersangka gitu dari beberapa kasus yang saat ini memang seharian tadi sudah dipanggil oleh penyidik KPK. Demikian. Baik. Cynthia Re, terima kasih informasi langsung dari Gedung KPK Jakarta. Ya, sementara itu pemirsa, Gubernur dalam operasi tangkap tangan di kasus lain. Dari 3 orang ini, 2 diantaranya merupakan petinggi BUMN Konstruksi. Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap 3 orang dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan pada Kamis pagi kemarin di sebuah hotel di kawasan Cawang, Jakarta Timur. Ketiga orang itu adalah SWA, Direktur Keuangan PT Brantas Adipraya, DPA, Senior Manager PT Brantas Adipraya, dan MRD dari perusahaan swasta. PT Brantas Adipraya adalah sebuah BUMN yang bergerak di bidang konstruksi. Ketua KPK Agus Raharjo mengatakan SWA dan DPA diketahui ingin berusaha menghentikan perkara korupsi di perusahaan mereka yang saat ini sedang diusut Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. DPA pun akhirnya membuat janji dengan MRD sebagai perantara dengan pihak Kejati DKI. DPA kemudian menyerahkan uang sebesar $148.835 Amerika Serikat kepada MRD. Dalam operasi tangkap tangan yang digelar pada Kamis tanggal 31 Maret 2016 pukul 9 pagi di sebuah hotel di Bilangan Cawang, Jakarta Timur. Ketiga orang tersebut adalah SWA, Direktur Keuangan PTBA. PTBA ini salah satu BUMN kita. Kemudian DPA,
senior manajer dari PT BA tadi. Berikutnya adalah MRD. MRD ini swasta. Saat penangkapan ditemukan uang sejumlah US dollar 148.835 yang terdiri dari 1.487 pecahan 100 dolar dan 1 lembar pecahan 50 dolar, 3 lembar pecahan 20 dolar, 2 lembar pecahan 10-an dolar, kemudian 5 lembar pecahan 1 dolar. Semua pelaku yang ditangkap dalam OTT kemarin telah ditetapkan sebagai tersangka. Setelah melakukan OTT, penyidik KPK juga telah memeriksa Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Sudung Situmorang, dan Aspidsus Kajati, Toto Sutepu. Menurut Jamintel Kejaksaan Agung Adi Togarisman, kasus yang sedang ditangani oleh Kejati DKI Jakarta terkait PT Brantas Adipraya adalah kasus korupsi gardu listrik. Kita mengikuti proses yang sedang ditangani ini, seperti yang dikatakan tadi bahwa ini berhasil karena berkat kerjasama antara KPK dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Penanganan perkara saat ini sedang ditangani oleh pihak KPK, sehingga kami akan terus berkoordinasi. Kami akan mensupport setiap apa yang diminta oleh KPK. Kemudian kami juga akan minta support kepada KPK ketika kami juga nanti membutuhkan suatu hal dan lain sebagainya berkaitan dengan penanganan perkara ini. Itu intinya, karena perkara ini sedang ditangani KPK, maka segala sesuatunya kami akan mengikuti bagaimana yang sedang ditangani oleh KPK ini. Dalam kasus ini, rencananya KPK akan segera melakukan penggeledahan di kantor PT Brantas Adipraya dan kantor Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Dari Jakarta, Mira Febrina, Rian Syahrul, TV One, mengabarkan.